Oke, salam. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Eko Tumejuk, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berkati kami Tuhan, kami mau belajar agama, biar Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Hari ini kami akan bicara tentang baptisan. Bahwa kami supaya bisa mengerti dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Mari kita ikuti pembelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Ikuti baik-baik supaya bisa memahami dan kamu juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Baik, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Video pembelajaran saya yang ketiga saya berikan kepada aku supaya kamu bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan, yaitu materi yang saya sampaikan. Baik, pada hari ini kita akan bicara tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Sekali lagi, pada hari ini kita akan berbicara dengan judul baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, apakah kamu sudah dibaptis? Wah, saya belum, Pak. Apakah kamu sudah dibaptis? Oh, saya sudah, Pak. Nah, tergantung gereja kita ya. Nah, jadi orang Kristen itu harus dibaptis. Sebagai apa? Sebagai tanda menjadi milik Kristus. Jadi wajib dibaptis, gitu ya. Wajib dibaptis supaya kita menjadi milik Kristus. Nah, adapun ayat-ayat bahan Alkitab kita mau baca nanti ya. Saya harap di samping kamu ada Alkitab ya. Dari kita. Silakan baca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Habis itu baca juga Roma 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian baca juga Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Nah, paling tidak ini kan berbicara tentang baptisan semuanya ya. Karena kita sedang berbicara tentang baptisan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Seperti bagaimana jadi baptis ya di sungai. Siapa yang membaptis? Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Oke, kita lihat dulu ayat ini ya. Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Perhatikan yang ada garis bawah ya, yang ada garis bawah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau dibaptis itu, saya baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu ya. Nah, supaya apa? Supaya menjadi milik Kristus. Ini langkah awal kita untuk menerima Kristus setelah percaya. Orang yang percaya dibaptis. Nah, tapi diberitakan Injil dulu, ya. Yang percaya dibaptis, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini kompetensi dasarnya menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Indikator pencapaian kompetensi adalah menjelaskan makna baptisan sebagai lambang pembasuhan diri. Tujuannya adalah menjelaskan asal kata baptisan. Nah, baptisan bukan dari bahasa Indonesia, bukan ya, tapi dari bahasa Yunani. Menjelaskan bagaimana Yesus dibaptis, menjelaskan baptisan anak-anak dan dewasa, menjelaskan mengapa setiap orang percaya harus dibaptis. Yang kelima, siswa menemukan cerita tentang orang yang dibaptis dalam Alkitab. Salah satu siapa? Yesus dibaptis, ya kan? Nah, ada Sida dibaptis, ya kan? Ada Naaman dibaptis dalam Perjanjian Lama. Oke, ada banyak dibaptis dalam Perjanjian Baru ya, karena memang orang Kristen harus dibaptis. Oke, kita tonton dulu video berikut ini ya, bagaimana Yesus dibaptis. Oke, ini zaman Yesus pada waktu itu ya. Setelah Yesus berumur 30 tahun sebelum mengawali pelayanannya, ya, Yohanes Pembaptis itu, namanya Yohanes Pembaptis. Ada banyak orang memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ya. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve Him. Nah, baptis ya di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis.
Apa makanannya? Belalang dan madu hutan. Dia tinggal di padang gurun ya. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Tetapi dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian Yesus datang untuk dibaptis. I have need to be baptized of thee. Sebenarnya ada pembicaraan, sesungguhnya akulah yang membaptis, akulah yang membaptis ya. Tapi Yesus mengatakan tidak, akulah yang membaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Akhirnya Yohanes Pembaptis pun mau membaptis Yesus. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. Nah, setelah dibaptis, lihat ada seperti burung merpati turun atas anak itu, atas Yesus, dan ada suara dari langit, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah ku berkenan. Ya. Oke. Ya, itu tadi ya, bagaimana Yesus dibaptis ya, bagaimana Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Jordan. Siswa mengamati tayangan Yesus dibaptis. Siswa saling bertanya tentang Yesus dibaptis. Siapa menuliskan arti baptisan? Siswa menuliskan arti baptisan berdasarkan video yang sudah disaksikan. Tulis dong, apa sih arti baptisan? Gitu ya. Artinya dibaptis itu apa? Tulis di bukumu. Siswa menuliskan pertanyaan tentang baptisan. Yang tidak kamu tahu, coba tuliskan pertanyaan di bukumu. Apa sih kira-kira yang ingin kamu tanyakan tentang baptisan? Baik, kita masuk ke sini. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan untuk dipertanyakan kepada orang tua tentang baptisan. Ya kan, kemarin saya sudah tugaskan ya. Apa pertanyaannya? Udah ditanya belum orang tuanya? Apa sih baptisan? Nah, oke, nanti saya tagih ya, nak ya. Nah, baptisan itu ada di dalam gereja, itu ada dua, paling tidak ada dua ya, baptisan ya. Baptisan anak-anak pada gereja tertentu, tetapi ada juga baptisan orang dewasa, seperti Yesus tadi dibaptis ya. Nah, biasanya baptisan anak-anak ini dilakukan oleh gereja suku, misalnya KBP, ya kan, Katolik, dan GPIB, nah itu. Tetapi yang begini dilakukan oleh apa? Gereja-gereja karismatik, ya, gereja karismatik ya. Nah, mana yang benar? Nah, tanya aja sama pendetanya masing-masing ya. Mungkin semua berkata bahwa semua benar. Oke. Tergantung gerejanya ya. Nah, jadi harus ditanya ya. Apa sih menurut mama baptisan itu? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Oke. Jawab mamamu apa? Baptisan itu diselamkan, dimandiin, atau apapun jawabannya. Oke, ditulis ya jawabannya. Saya harap juga orang tua juga bisa memberikan pandangannya tentang baptisan. Mari perhatikanlah, kita masuk asal kata dari baptisan ya. Baik, asal kata baptisan. Dalam perjanjian baru, baptisan berasal dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ya, bukan bahasa Indonesia ya. Baptizo, tulis ya. Berarti artinya apa? Menyelamkan. Tahu menyelam ya? Menyelam. Nah, menyelam. Kalau begini,
tinggal kepala ke atas, nyala enggak. Atau mencelupkan, misalnya kain, jadi celupkan kain, basah semuanya. Tetapi itu bukan satu-satunya arti, sebab dapat juga berarti membasuh atau membersihkan dengan air ya. Nanti Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, nanti kamu bisa membaca itu. Jadi baptisan itu berasal dari kata baptiso, artinya apa? Dicelupkan, disalamkan. Dalam kitab Perjanjian Lama, baptisan dikenal dengan istilah tevilah. Tulislah ya, yang artinya adalah pembersihan atau penyucian. Upacara baptis dalam agama Yahudi yang mereka namakan tevilah juga wajib dijalani para calon yang dibaptis dari non-Yahudi yang akan menjadi pengikut agama Yahudi. Jadi mereka dibaptis juga yang disebut dengan tevilah. Jadi misalnya saya mau masuk agama Yahudi, saya harus dibaptis atau disebut dengan tevilah. Dalam Perjanjian Lama, orang dibaptis di sungai. Nah, perhatikan, di sungai ya, dalam PL ya. Baptisan di zaman Perjanjian Lama adalah tindakan membenamkan diri seseorang ke dalam air, sama seperti Yesus dibaptis tadi. Di masa dulu orang Yahudi menggunakan sungai, namun di era berikutnya mereka menggunakan kolam khusus yang disebut mikveh ya. Dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh pemimpin Aram yang dibaptis adalah Naaman. Pada mulanya ia masih keberatan untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan, tapi akhirnya ia mengikuti permintaan Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan, untuk dibaptis di sungai Yordan. Maka seketika itu juga penyakitnya sembuh. Jadi Naaman itu kan seorang prajurit ya. Nah, seorang prajurit orang yang nggak percaya, bangsa lain. Tetapi karena ada seorang perempuan memperkenalkan dia kepada Elisa, karena di Israel ada Elisa, seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit karena kuasa Tuhan, maka seorang perempuan kecil itu, gadis kecil orang Israel itu yang bekerja di rumahnya si prajurit ini yang namanya si Naaman. Akhirnya Naaman pun menemui Elisa, mencari Elisa di Israel, dan ketemulah dengan Elisa. Elisa menyuruh Naaman untuk dibaptis di sungai Yordan, tapi karena kotor dia nggak mau. Namun karena sudah dipaksa dan kepengen supaya penyakitnya sembuh, akhirnya Naaman pun mau. Ya, perhatikan nih, dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, nanti baca ya nak. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Ingat nak, kalian harus tahu nama-nama kitab ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan seterusnya ya. Baru kitab Perjanjian Baru harus tahu ya, harus tahu. Kelas 7 itu harus tahu supaya jadi orang Kristen yang benar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu harus tahu. Nah, kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja itu tentang Naaman yang sakit kusta ya, bercerita mengenai Naaman yang disembuhkan dari penyakitnya karena diminta Nabi Elisa. Ada lagunya ya, kalau kamu pernah sekolah minggu, mungkin ada lagunya seperti ini. Ini ya, ini. Naaman sakit kusta disuruh Elia ya. Elia bukan Elisa. Menyelam 7 kali di sungai Yordan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya sembuhlah. Nah, jadi inilah si Naaman itu nih, sungai Yordan. Ya, gitu ya lagunya ya. Jadi ada lagunya, dan kamu juga pelajari nanti tentang si Naaman yang sakit kusta itu. Apa sih makna baptisan itu? Nah, perhatikanlah dalam catat ya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama ke gaya
ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Nah, jadi kita itu membersihkan diri dari segala gaya hidup. Gaya hidup itu perilaku-perilaku yang perilaku-perilaku yang tidak sesuai dari keinginan Tuhan. Nah, sekarang ketika kita sudah dibaptis, maka kita akan membuang segala dosa kita itu, dan jadilah kita menjadi manusia yang baru, yang mau hidup dalam ajaran Kristus. Itu ya. Yang sudah merasa kamu dibaptis harus hidup dalam dalam Kristus, menurut ajaran Kristus. Jangan lagi nakal dong. Gak boleh. Jangan lagi tukang ngelawan orang tua, jangan suka berbohong kalau merasa sudah dibaptis. Dengan demikian dalam hidup baru, ya, hidup baru, jadi kita sudah hidup baru kalau sudah dibaptis. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa, ya. Jadi orang yang dibaptis sudah bebas dari perhambaan dosa, nggak diperhamba dosa lagi, gitu. Sebaliknya kita menjadi hamba Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, hamba Tuhan artinya orang yang mau melayani Tuhan, ke gereja, berdoa, terus apa lagi? Baca Alkitab, menyayangi semua orang, mengasihi orang tuanya. Nah, perhatikan, dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Nah, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Itu sebabnya Yesus itu seperti tadi ya, seperti orang yang dikuburkan di dalam tanah dan bangkit menjadi manusia yang baru. Ya. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tentu tidak. Itu bukan jaminan. Tetapi semua orang yang mau percaya pada Yesus wajib dibaptis, walaupun itu bukan jaminan masuk surga. Mau 100 kali kau dibaptis, mau 1000 kali kau dibaptis, itu bukan jaminan. Keselamatan itu kita peroleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis sebagai langkah menjadi milik Kristus dan memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Yesus. Jadi itu bukan jaminan ya. Nah, bersyukur kamu sudah dibaptis. Nah, jadilah manusia baru. Sekarang kamu menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, dan perbuatlah yang baik. Yang suka ngelawan, jangan lagi melawan. Yang suka merokok, jangan lagi merokok. Yang suka membantah orang tua, jangan lagi suka membantah orang tua. Namanya juga hidup baru. Nah, semua manusia adalah orang berdosa. Benar nggak? Saya berdosa, kamu juga berdosa. Namun, karenanya membutuhkan pengampunan, ya kan? Siapa yang bisa mengampuni kita? Yesus. Perhatikan, pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup. Untuk hidup sebagai anak-anak terang, di mana berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Jadi kalau kamu sudah dibaptis, maka kamu itu harus hidup dalam dalam proses, yaitu baca Alkitab, berdoa, mengasihi orang tua dan sebagainya. Anakku kelas 7, bahwa baptisan itu adalah perintah Yesus. Diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Yesus. Di mana? Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Apa katanya? Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, memberitakan Injil kerajaan surga, dan membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kamu bercita-cita menjadi pendeta, nanti kamu tukang baptis orang. Gitu. Kamu beritakan Injil dan orang yang percaya kepada Injil itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, seperti itu ya. Ini adalah amanat agung. Amanat agung itu disuruh apa? Disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Ya, Injil apa? Injil keselamatan. Injil artinya apa? Kabar baik. Memberitakan kabar baik kepada manusia bahwa mereka dibebaskan dari dosanya oleh Yesus. Nah, ini Yesus ya. Yesus sebelum dia terangkat naik ke surga. Pernah nggak lihat Yesus naik ke surga? Ya, mengapa dia pergi ke surga? Karena dia adalah tempatnya di surga ya. Nah, Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke surga apa? Matius pasal 28 ayat 19-20 disuruh apa? Disuruh pergi.
Nah, pergilah, gitu ya. Ngapain? Beritakan Injil, ya. Siapa yang disuruh Yesus pergi? Ya murid Yesus. Siapa itu murid Yesus? Ya semua orang percaya. Siapa itu orang percaya? Ya gereja. Untuk apa pergi? Ya, memberitakan Injil. Nah, terus ngapain? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Harus begitu. Kamu jangan malu jadi orang Kristen. Tugas kamu adalah untuk memberitakan Injil kepada orang. Dan sesama kepada teman-temanmu dengan apa? Perilakumu yang baik, sikapmu yang baik, cara bicaramu yang baik, tidak suka melawan, tidak suka memberontak, tertib hidupnya, disiplin, datang ke sekolah dengan tepat suatu sebelum waktunya. Nah, itu ya, tidak terlambat. Nah, perhatikan, orang yang percaya ketika diberitakan Injil, mereka dibaptis. Ingat ya, baptisan itu dari kata Yunani yaitu baptizo, diselamkan, artinya diselamkan. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah yang disebut dengan Tritunggal. Apa? Tritunggal. Kita percaya kepada Tuhan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka satu. Nah, itu ya. Kalau sudah dibaptis, resmi jadi anak Tuhan. Jadi murid Yesus. Kita jadi murid Yesus. Berarti yang tidak dibaptis bukan anak Tuhan, bukan murid Yesus yang tidak dibaptis. Kecuali mungkin ya, seperti yang di samping Yesus itu ya, ada yang bertobat. Ya kan? Tapi tidak ada kesempatan lagi buat dia untuk apa? Untuk dibaptis. Masuk surga enggak? Masuk surga. Karena tidak ada lagi kesempatan. Tetapi bagi kita yang masih ada kesempatan untuk dibaptis, maka kita harus percaya dan memberikan diri dibaptis. Dibaptiso. Supaya menjadi milik Kristus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Itu kata Petrus. Nah, cari fakta dalam Alkitab yang menerima baptisan. Di dalam Alkitab itu ada beberapa orang yang, nah nanti bacain ya, coba. Nah, ini fakta dalam Alkitab ya. Ribuan orang dibaptis saat Petrus berkhotbah itu. Banyak orang dibaptis atas pemberitaan Injil yang dilakukan Filipus, Kisah Rasul 8 ayat 12. Baca itu. Sida-sida dari Ethiopia dibaptis, Kisah 8 ayat 36 sampai 40. Paulus dibaptis, Kisah 9 ayat 15 sampai 19. Lydia dibaptis, Kisah 16 ayat 13 sampai 18. Kepala penjara di Filipi dibaptis. Krispus dan keluarganya juga dibaptis. Masih ada lagi yang lain ya. Saya tidak sebutkan di sini. Kalau boleh nanti kamu mencari yang lain, ya, cari yang lain. Itu faktanya bahwa mereka dibaptis, yaitu yang dibaptis ini tadinya orang yang bukan percaya kepada Yesus. Tetapi ketika mereka sudah percaya, mereka dibaptis. Kesimpulannya, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen. Jadi gereja Protestan itu mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan air ya. Baptisan kudus merupakan tanda seorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Oke, demikian materi kita pada saat ini. Nanti tugas-tugasnya akan menyusul. Tuhan memberkati.